kalau sekarang sudah ada yang rusak 2 biji. Jadi perlu rekan-rekan ketahui juga bahwa saya sudah menggunakan baterai ini kurang lebih hampir 3 tahun ya. Bahkan ini lebih dulu daripada baterai Levo 4 yang ini. Yang awalnya 6 paralel sekarang tinggal 5. Ini sudah jam 9 malam. Dan ini saya tunjukkan juga kondisi di luar ruangan. Cukup terang dengan lampu 10 watt DC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan kita ini ada beberapa baterai bekas baterai laptop. Jadi baterai ini kalau rekan-rekan lihat di video sebelumnya, ini adalah baterai yang saya gunakan di LTS saya yang versi murah. Dan hari ini ada 2 sel baterai yang mendadak mati ya. Jadi karena 2 sel baterai ini mati, dia otomatis menguras semua baterai yang lain yang saya paralel dengan 2 baterai itu. Nah, untuk langkah selanjutnya sebelum saya rakit kembali, itu saya melakukan proses pengecasan semua baterai. Jadi di sini saya melakukan pengecasan sekaligus proses balancing. Jadi saya paralel semua baterai tadi dengan menggunakan kabel ya, kabel kawat, kemudian saya solder, saya rangkai seperti ini. Nah, setelah saya paralel, kemudian saya mengecasnya menggunakan step down. Nah, step down ini saya mengambil arus dari sini ya, dari output SCC. Jadi perlu rekan-rekan ketahui, sebelum menyusun baterai-baterai ini menjadi 12 volt seperti ini, itu rekan-rekan harus dilakukan balancing dulu, dicas dulu semuanya. Kemudian nanti kalau sudah dicas, itu harus diukur semua selnya. Dan yang sel voltasenya sama, itu dijadikan satu ya. Jadi istilahnya kalau rekan-rekan mau paralel kayak gini kan, ini di paralel 55, ini kan 5, 5. Nah, itu usahakan yang di paralel itu adalah baterai yang memiliki voltase sama. Karena kalau beda-beda nanti ada kemungkinan ya, salah satu baterai yang paling rendah voltasenya itu sudah mulai agak drop. Nah, itu kalau ikut di paralel itu akan menyedot dari baterai yang masih bagus. Makanya saya melakukan cara ini, saya coba cas dulu. Nanti kalau sudah dicas, saya akan ukur semuanya. Kemudian saya pilah-pilah dan sekaligus juga saya eliminasi yang sudah jeleknya. Oke, jadi setelah saya cas tadi, saya langsung rakit kembali baterainya. Dan hasil akhirnya seperti ini ya. Jadi saya hanya menggunakan 5 baterai saya paralel dan saya rangkai seri 3 seperti ini menggunakan BMS. Nah, saya hanya menggunakan 15 baterai sekarang ya. Jadi sebelumnya ada 18. Sekarang saya kurangin 3 jadi tinggal 15. Jadi yang 3 baterai itu, yang pertama kan mati total tadi. Jadi ini mereknya LG ya, LG seri sekian. Saya nggak tahu kapasitasnya. Tadi rencananya mau saya ukur, cuma karena terlalu lama untuk mengukur kapasitas baterai ini, jadi saya putuskan langsung pakai saja. Nah, kemudian yang ini merek Samsung, kapasitasnya saya juga tidak tahu kapasitasnya berapa. Cuma ini secara fisik itu sudah seperti ini ya, sudah agak kembung di sininya. Jadi saya putuskan tidak dipakai lagi. Kemudian yang satu ini tadi setelah dicas itu, bukan setelah ya, sebenarnya setelah proses pengecasan itu sangat panas baterai ini. Jadi saya putuskan tidak akan menggunakan baterai ini. Sebenarnya saya bisa saja menambahkan dengan baterai bongkaran bekas laptop lagi ya. Saya masih punya 2 seperti ini. Cuma karena ini sudah mepet, sudah sore, jadi saya putuskan
langsung saya rakit saja. Ini mungkin nanti saya gunakan di lain waktu saja. Oh iya, mungkin rekan-rekan yang ingin merakit baterai seperti ini, di sini ada dua jenis baterai ya. Yang ini baterai bekas bongkaran laptop. Yang ini baterai saya beli baterai random, nggak tahu bekas apa, tapi kemungkinan bukan bekas bongkaran laptop. Nah, kalau rekan-rekan mau merangkai, jangan mencampur antara baterai bongkaran laptop dengan baterai seperti ini, karena secara kapasitas ini sangat jauh ya. Jadi kemarin saya sempat uji coba dengan baterai ini 15 baterai, saya coba buat menyalakan 2 lampu 10 watt, itu hanya sanggup sampai jam 12 malam saja. Jadi kesimpulannya, baterai ini kapasitasnya sangat kecil, hanya sanggup menyalakan 10 watt selama 12 jam untuk 15 baterai. Nah, untuk video berikutnya saya akan coba melakukan pengujian baterai ini berapa kapasitasnya. Nanti saya akan buat videonya di video selanjutnya. Di video selanjutnya saya akan tes menggunakan alat ini ya, untuk baterai yang ini. Nah, berbeda dengan baterai ini, saya pernah melakukan uji coba 2 lampu 10 watt itu sanggup menyala selama 12 jam dan sampai pagi masih ada arusnya, tidak habis. Jadi kesimpulannya, baterai ini lebih besar kapasitasnya daripada baterai ini. Kalau dicampur, dikhawatirkan justru malah baterai ini akan menyedot arus dari baterai ini, jadi malah jadi tidak maksimal. Jadi sebaiknya rekan-rekan jangan mencampur baterai bekas laptop dengan baterai random. Oh iya, untuk proses merakitnya saya tidak akan tunjukkan ulang di sini, tapi rekan-rekan bisa mengecek video saya sebelumnya pada saat saya membeli baterai ini. Nanti saya akan cantumkan linknya di kolom deskripsi. Dan saya sarankan juga kalau merakit seperti ini ya, jadi usahakan yang sejenis baterai itu yang diparalel, jangan dicampur. Karena kalau dicampur dikhawatirkan beda kapasitasnya juga. Cuma di sini saya ada satu yang terpaksa saya menggunakan yang berbeda ya. Yang ini merek LG, tapi satu ini pakai yang merah. Yang merah ini saya nggak tahu mereknya apa. Jadi untuk yang merah ini itu tidak ketahuan mereknya ya, dan juga tidak tertulis berapa kapasitasnya. Jadi saya tidak tahu ini merek apa dan berapa kapasitasnya. Tadi sempat saya ukur voltasenya, ini mirip dengan yang ini, jadi ya udah saya campur, gak ada masalah lah. Jadi perlu rekan-rekan ketahui juga bahwa saya sudah menggunakan baterai ini kurang lebih hampir 3 tahun ya. Bahkan ini lebih dulu daripada baterai Levo 4 yang ini. Jadi dulu saya menggunakan baterai ini dan baterai ini. Jadi kalau sekarang sudah ada yang rusak 2 biji, 2 ini ya, jadi itu wajar saja sih, karena secara penggunaan sudah lama. Dan ini pun juga baterai bekas laptop ya, yang di laptop istilahnya dipakai sudah drop, dan alhamdulillah masih bisa digunakan untuk PLTS. Jadi saya sangat menyarankan ke rekan-rekan kalau ingin membuat baterai seperti ini, gunakanlah baterai bekas laptop, jangan menggunakan baterai random seperti ini. Karena yang ini sangat rawan sekali rusak ya, dan kapasitasnya juga sangat kecil. Beda dengan baterai seperti ini sudah teruji. Saya sudah menggunakan hampir 3 tahun dan kalaupun rusak juga tidak terlalu fatal ya. Jadi seperti saat ini ada yang rusak 2 itu nggak masalah, karena kan masih ada baterai lainnya yang masih bagus, jadi tetap bisa digunakan. Jadi beda halnya kalau rekan-rekan membeli aki motor atau aki otomotif ya, itu begitu rusak ya sudah nggak bisa dipakai lagi. Jadi sekali lagi buat rekan-rekan, saya merekomendasikan buat yang menggunakan PLTS DC bisa menggunakan baterai jenis seperti ini. Oke, untuk selanjutnya saya akan ukur berapa voltase dari baterai ini. Sini saya sudah menggunakan multitester digital ya.
Saya arahkan ke skala 20 volt dan kita akan lihat berapa voltase setelah dirangkai. Jadi ternyata hasilnya sekitar 11,7 volt saja. Jadi memang ini karena saya tadi ngecasnya tidak maksimal ya. Jadi karena memang posisinya agak mendung seharian, jadi harusnya tidak maksimal. Dan keburu sore ya sudah, saya sudahi saja meskipun belum penuh. Dan saya rakit seperti ini. Oh ya, berikut ini hasil setelah perbaikan kemarin. Jadi ini sudah jam 9 malam dan voltase baterai masih bertahan di 12 volt ya. Jadi kesimpulannya setelah ini diperbaiki, hasilnya jadi lebih bagus dari sebelumnya. Di sebelumnya mungkin memang dua baterai itu sudah agak drop ya. Jadi ini lebih bagus. Dan ini saya tunjukkan juga kondisi di luar ruangan. Cukup terang dengan lampu 10 watt DC. Jadi dari dalam rumah seperti ini ya. Kesimpulannya setelah diperbaiki dan dilakukan balancing kemarin, baterai ini lebih mantap lagi meskipun saya kurangin ya. Yang awalnya 6 paralel sekarang tinggal 5. Tapi secara kemampuan ini lebih bagus dari sebelumnya. Jadi mungkin sekian dulu untuk vlog hari ini. Terima kasih sekali lagi buat rekan-rekan yang terus mendukung channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.